Nah, ternyata teman-teman, cerita dari Ibu Mila tadi, ya, karena di dalam pikirannya selalu berkutat cerita-cerita tentang penderitaan yang dialaminya, terus diputar dalam pikirannya, maka tubuhnya akhirnya beradaptasi. Ya, beradaptasi. Uniknya adalah teman-teman, kalau kita merasa bahwa penderitaan itu tidak menyenangkan, perasaan negatif itu tidak menyenangkan, kan gitu toh, sehingga kita harus move on. Tapi kenapa manusia di dunia ini banyak yang suka lagu sedih, sinetron-sinetron sedih, film-film Korea yang sedih? Kenapa? Ternyata teman-teman, manusia itu juga merasa kesedihan, dendam, kebencian sebagai suatu kenikmatan ketika dia terus-menerus mengakses itu. Ya, jadi dia menjadi penikmat penderitaan. Makanya ada orang yang dinasihatin susah banget, dia maunya menderita. Memang itu nikmat, karena tubuhnya sudah beradaptasi. Yang tadinya nggak enak menjadi dinikmati. Ya, dari pikiran akhirnya tubuh terbentuk untuk tetap mensuplai hormon-hormon, ya, neurotransmitter yang membuat dia semakin menderita. Ya, ketika kita punya pola pikir, oke, aku mau move on deh, pikiranku tak rubah deh, aku mau memaafkan deh. Ternyata nggak semudah itu teman-teman, karena tubuh kita sudah ada di pola itu. Yang nggak mau memaafkan bukan pikiran kita teman-teman, tapi apa? Tubuh kita nggak mau memaafkan. Kita sudah berpikir, oh, aku sudah memaafkan dia, tapi kalau ketemu dia kok ingat-ingat itu terus ya. Karena tubuh kita sudah ada di mode untuk bersedih, untuk dendam dan seterusnya. Sehingga kalau pikiran baru masuk, dia nggak bisa, karena nggak cocok puzzle-nya. Ya, bisa dipahami ya? Kenapa kita sulit berubah? Karena tubuh kita sudah berubah dalam kurun waktu yang lama. Yang pertama adalah tubuh lama kelamaan akan terbiasa dengan perasaan negatif. Lalu yang kedua, tubuh merasa perasaan negatif adalah menyenangkan. Yang ketiga, pada kelahiran sel berikutnya, jadi sel ini kan mati lalu lahir ya. Perasaan negatif tadi, itu dosisnya ditambah untuk merasakan hal yang sama. Ada yang rokok di sini? Nah, orang yang rokok itu tadinya dia dosisnya mungkin 2-3 batang, tapi selanjutnya akan naik, benar nggak? Kecanduan juga sama seperti itu. Jadi ini kecanduan emosi negatif juga semakin lama, semakin dosisnya semakin meningkat teman-teman. Dan yang terakhir adalah tubuh kecanduan perasaan negatif, ya. Dan akhirnya next. Akhirnya teman-teman, di garis waktu semakin lama perasaan negatifnya semakin besar. Jadi kalau kita nggak memaafkan, jadi kalau kita nggak ngelepas perasaan negatif, nggak mengikhlaskan, nggak melepaskan, maka emosi negatif ini sepanjang waktu, ya, di garis waktu ini semakin lama semakin besar karena dia gelinding. Nah, kalau sudah sampai sini teman-teman, apa yang terjadi? Rumah pun hancur. Kalau masih di kerikil ini, masih enak kita untuk ngelolanya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan dipelihara ketika kita itu lagi dendam sama teman, benci sama teman, iri sama teman, atau mungkin marah karena disakiti oleh teman. Waktu kecil ini perlu untuk segera diintervensi, karena kalau enggak, nanti ketika dia menggelinding jadi besar, ini menjadi sulit untuk diubah. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Ya. Masih connect ya. Next. Oke, teman-teman. Jadi kita ini nggak bisa berubah kalau ada dua hal yang nggak kita rubah. Yang pertama adalah state of mind. Apa? Yang kedua adalah state of being. Apa? Kenapa ibu tadi tetap seperti itu, nggak berubah, bahkan ketika menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah suaminya, dia dihianati lagi? Tadi belum saya ceritakan ya. Karena state of mind-nya tetap apa? Dendam. Apa? Marah. Apa? Terhianati. Lalu state of being-nya adalah dia adalah orang atau korban dari kehidupan, korban dari laki-laki. Itu adalah state of being-nya.
Selama itu dipelihara teman-teman, maka nasibnya akan tetap seperti itu. Maka jangan heran ketika ada perempuan, laki-laki atau perempuan ya, itu mendapatkan pasangan yang ke satu, yang kedua, yang ketiga sama tipenya dan selalu dikhianati. Karena state of being-nya adalah korban dari laki-laki gitu. Ya, ada juga nanti yang nasibnya sial terus, misalkan dia sering dibully oleh teman-temannya di SMA, di kuliah. Kenapa? State of being-nya adalah dia adalah anak yang sering dibully oleh teman-temannya. Nah, kita bisa berubah nasibnya ketika mengubah dua hal. Yang pertama apa tadi? State of mind. Yang kedua adalah state of being. Nah, state of mind itu apa sih? Tubuh dan pikiran kita itu satu, teman-teman. Jadi, kalau kita merasa sedih, tubuh kita juga akan merasakan itu. Kalau kita sedih, biasanya tubuh kita gimana? Nunduk ya. Kalau kita senang, biasanya kita agak mendongak. Itu yang dinamakan dengan state of mind. Pertanyaannya adalah, dalam keseharian kalian sering merasakan apa? Penyesalan, kebahagiaan, kesenangan, atau apapun ya. Ini adalah state of mind. Next. Lalu yang kedua adalah apa, teman-teman? State of being. Kamu merasa sedang terjadi apa saat ini? Dan perasaan apa, peran apa yang sering kalian hayati? Kalian hayati. Kalian dramatisir. Kalau teman-teman sering lihat film Korea, lalu senang sekali dengan video pengkhianatan, di mana teman-teman memposisikan sebagai perempuan yang dikhianati oleh laki-laki tampan gitu ya, lalu didramatisir terus-menerus seperti itu, senang sekali dengan film-film seperti itu, berarti teman-teman sedang mendramatisir perasaan terhianati. Apa yang terjadi ketika akan lebih mendapat kemungkinan untuk menemukan pengkhianatan di masa depan, percaya atau enggak? Itu adalah state of being. Jadi kalian merasanya apa? Kejadiannya apa setiap hari ini? Ada anak ya, orang lah ya, usianya 29 tahun, 30 tahun, yang dia merasa seperti anak kecil, perilakunya kayak anak kecil. Manggilnya dengan nama misalkan Bobby ya. Bobby sekarang seperti anak kecil kan? Dan dia menganggap orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang dewasa. Bahkan ketika saya melihat dia sama orang yang nggak terlalu jauh lebih tua salim tangan gitu. Padahal dia adalah orang yang harusnya sudah mature, karena udah punya pekerjaan yang tetap yang baik gitu ya, secara pendidikan juga tinggi. Nah, ketika saya melihat bagaimana polanya, ternyata dia itu diperlakukan seperti anak kecil sampai sekarang oleh orang tuanya. Jadi setiap hari ditelepon, suruh laporan dan sebagainya. Sehingga state of being-nya adalah aku anak kecil. Dan apa yang terjadi? Lingkungannya menganggap dia anak kecil, nggak bisa dihormati seperti orang dewasa. Itu adalah state of being, teman-teman. Itu secara negatif ya. Tapi secara positif ada banyak. Misalkan, tahu Ahmad Dhani ya? Dewa 19. Kan sekarang lagi banyak munculin rekaman-rekaman di masa lalunya. Misalkan rekaman waktu dia nyiptain lagu pertamanya dan seterusnya ya, sama Once. Lalu ditanya, loh Mas Dhani, kenapa kok Anda sudah merekam itu padahal dulu belum ada HP kan? Kok sampai kepikiran? Iya, karena saya tahu nanti saya akan menjadi legend. Berarti sebenarnya di dalam dirinya itu sudah ada state of being menjadi band legend. Misalkan kita flashback ke pahlawan-pahlawan kita, misalkan Pak Soekarno gitu ya. Waktu beliau muda, sudah ada state of being menjadi negarawan. Jadi dia nggak khawatir dengan orang-orang yang meragukan ide-idenya, karena state of being-nya adalah negarawan. Jadi dia nggak menunggu nanti ketika dia terpilih atau dia menjadi seorang negarawan asli, dia akhirnya bersikap seperti itu. Enggak, mulai dari muda sebelum dia menjadi siapa-siapa, dia sudah bersikap layaknya apa? Negarawan. Itu adalah state of being. Apa yang terjadi? Ternyata state of being kita akan membantu kita mewujudkan apa yang kita sudah yakini. Pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman perannya ini sedang menghayati apa? Menghayati pemenang atau pecundang sekarang? Menghayati anak yang terlalu dimanja, dianggap nggak bisa, atau menghayati diri yang dewasa, yang pantas bagi kehidupan yang baik? Menghayati diri yang, aduh aku terlalu gendut, banyak jerawatnya sehingga aku nggak pantas mendapatkan pasangan yang baik, atau gendut, jerawatnya itu terserah tapi ada inner beauty gitu, sehingga pede dan mendapatkan pasangan yang juga baik.
Itu tergantung dari penghayatan, dramatisir kalian. Menurut neuroscience begini, ini menarik ya. Orang yang paling bisa mendramatisir kesedihan atau orang yang terlalu melebih-lebihkan kesedihannya adalah orang yang berbakat untuk mendramatisir kebahagiaan dan mendapat kebahagiaan yang lebih baik. Jadi teman-teman yang penyedih, yang tukang galau-galau itu sebenarnya punya bakat untuk menjadi orang yang paling bahagia. Tergantung yang didramatisir apa, benar ya? Orang yang mendramatisir bahwa dia ini mudah dibully, gampang diputus pacar dan sebagainya, itu adalah orang yang sebenarnya paling bisa mendramatisir kesuksesannya. Ya, ini paradoks nih teman-teman. Jadi teman-teman, state of being ini perlu diperhatikan. Kalau teman-teman belum bisa memaafkan, state of being-nya menjadi korban, maka itu state of being menjadi pecundang dan akan menggerogoti teman-teman sampai nanti. Next. Di dalam psikologi kita sekarang sudah mulai membahas antara hubungan pikiran dan tubuh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita anggap bahwa pikiran kita nggak berpengaruh pada tubuh, enggak. Ternyata kita salah. Bahwa memori-memori itu juga tersimpan di tubuh. Reaksi-reaksi kita itu tersimpan juga di tubuh, tidak hanya di pikiran. Jadi kita coba ke neuroscience sedikit ya. Ada yang dinamakan ligan. Apa teman-teman? Ligan itu semacam kayak penghubung antar sel atau komunikasi antar organ atau komunikasi antar sel. Ligan ada dua, ada neurotransmitter dan neuropeptida. Neurotransmitter itu dia penghubung antar sel saraf di mana kita bisa berkomunikasi nanti akhirnya menjadi pikiran atau menjadi emosi. Itu adalah neurotransmitter. Orang-orang yang depresi ada beberapa neurotransmitter yang tidak terproduksi dengan baik, ya. Sehingga dia mengalami perasaan-perasaan yang terpuruk. Nah, neurotransmitter berarti bertanggung jawab pada pikiran dan juga perasaan. Lalu yang kedua ada neuropeptida. Neuropeptida ini ketika neurotransmitter menghasilkan suatu perasaan tertentu, misalkan perasaan takut, maka neuropeptida ini berkomunikasi pada tubuh. Pada apa teman-teman? Pada tubuh. Ya. Neuropeptida ini nanti akan berkomunikasi ya dengan hipotalamus, ada pituitari dan juga kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Ada kelenjar adrenal kalau misalkan kita merasa ancaman begitu. Jadi hubungan tubuh dan pikiran itu bersifat langsung. Makanya ada yang namanya psikosomatis. Tadinya nggak sakit mah ya, tadinya nggak sakit perut gitu ya. Tapi waktu disuruh maju untuk presentasi sakit banget. Ada yang ngalami kayak gitu? Ya. Ketemu dosen deg-degan. Lalu setelah itu psikosomatis. Psikosomatisnya apa? Jadi migrain gitu. Ada yang kayak gitu? Ada, ya. Apakah itu cuman pikiran kita? Enggak. Pikiran menyebabkan sakit fisik dan itu real nyata, teman-teman. Maka banyak orang-orang yang mengalami gangguan imun karena di pikirannya. Oke, teman-teman. Sekarang saya ingin teman-teman tutup mata. Saya akan instruksikan untuk simulasi. Udah ya? Di Solo ini yang paling terkenal makanannya apa? Apa? Nasi liwet. Oke. Kita bayangin sate aja ya. Sate aja, oke. Tutup mata pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Tutup mata. Ini bukan hipnosis teman-teman, santai aja. Tutup mata semuanya biar kita bisa mengalami dan kita bisa menjadikan persepsi pengalaman itu untuk materi ya. Silakan tutup mata Anda. Dan sekarang bayangkan secara visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori seperti apa yang saya katakan. Bayangkan di depan Anda ada meja. Lalu di atas meja ada satu piring sate. 10 tusuk di situ. Ada sambal kacangnya di situ. Satenya, sate kambing atau sate ayam yang di situ ada lemak-lemak yang enak sekali. Lalu di situ juga ada jeruk pecel. Ada jeruk yang kecut yang itu menambah cita rasa asam. Sekarang teman-teman pegang piring itu di mana satenya itu hangat sekali. Dan teman-teman ambil beberapa tusuk dan dekatkan dengan hidung teman-teman dan cium baunya kayak apa. Oke, lalu ditaruh lagi. Lalu sekarang ambil jeruk nipis di depan Anda, lalu Anda potong menjadi 2. Sekarang kecerot-kecerotkan ke atas sate itu. Lalu sekarang Anda lihat satenya dengan jelas sekali visualnya dan teksturnya. Anda sekarang pada hitungan ketiga ambil sate itu dan
masukkan ke dalam mulut teman-teman. 1, 2, dan 3. Rasakan kecurutan jeruknya dan juga rasa sate itu, lalu Anda kunyah. Lalu Anda telan. Lalu Anda melihat nasi di situ, Anda ambil nasinya, taruh dengan bumbunya, lalu Anda makan juga dengan satenya. Ada lemak-lemaknya juga di situ yang bikin teman-teman bereaksi. Pada hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, dan 3. Apa yang bereaksi di tubuh kalian? Apa? Di bagian mana deh? Gampangnya di bagian mana? Sini, di mana? Perut. Apa lagi? Saliva. Apa lagi? Di sini, bener ya? Bener ya? Reaksi itu beneran atau bohongan kira-kira? Reaksi itu beneran, teman-teman. Di mana tubuh langsung merespon apa yang kita pikirkan. Nah, ini hubungannya dengan neuropeptida, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak maafin dan muter berulang-ulang video di mana teman-teman dihianati oleh mantan, gitu kan? Dimarahin oleh orang tua, dibanding-bandingin dengan kakak atau adik, atau gagal tentang sesuatu, maka teman-teman sedang mengaktifkan pikiran negatif ini untuk menyerang tubuh teman-teman. Oke, next, lanjut. Nah, ini kayaknya cakra ya, cakra kan? Tapi sebenarnya ini adalah kelenjar. Jadi kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita itu udah banyak, teman-teman. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ada kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, ada kelenjar timus, adrenalin, ya. Ada kelenjar pencernaan, kelenjar seksual. Kalau teman-teman tadi membayangkan tentang makanan, yang aktif mana? Kelenjar? Jadi lapar nggak? Jadi lapar. Kalau teman-teman memikirkan pikiran-pikiran negatif, film-film horor di dalam pikiran kalian tentang masa lalu kalian, maka yang aktif ini loh, ya. Dan itu akan membuat kita ada di mode siaga, deg-degan dan seterusnya. Maka sebenarnya teman-teman, mind and body is one system atau mind and body connection. Tubuh dan pikiran itu jadi satu. Maka pentingnya memaafkan adalah agar kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk tidak menyakiti tubuh kita sebenarnya. Karena kalau kita tidak memaafkan, lama-kelamaan seperti yang tadi ya, gelinding tadi ya, sekarang mungkin nggak kerasa, tapi bagaimana 10 tahun kemudian akan terjadi cancer, autoimun, ya, diabetes dan seterusnya. Bisa seperti itu. Next, lanjut. Sehingga Anda perlu mengubah dua hal. Apa tadi? State of mind dan state of being. Dengan mengubah apa? Pola pikir, lalu perasaan dan emosi, lalu tindakan. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, iya Pak, iya Mas Danang, teorinya mudah, gimana praktiknya? Kan begitu ya? Hindari, teman-teman, pikiran-pikiran yang menyerang diri kalian. Misalkan nih, kan kita lagi berusaha, kan biasanya teman-teman kan masih belum membuktikan diri untuk menjadi orang yang baik, atau orang yang terbaik dalam bidangnya. Sehingga kadang-kadang masih ngejek diri sendiri, kan begitu ya? Waktu saya remaja juga begitu kan? Waktu saya mahasiswa juga begitu. Jadi kita masih kadang-kadang salah sedikit dicaci maki. Atau misalkan kita disalah-salahin orang tua, itu diulang-ulang terus, bener ya? Atau waktu kita diejek sama pasangan, pacar misalkan, atau temen, kita ulang-ulang terus dalam pikiran. Nah itu berarti pola pikir kita masih negatif. Jadi hindari pikiran-pikiran yang negatif dengan kita ubah pikiran-pikiran yang positif. Misalkan kita menerima, ya memang salah, aku memang bodoh, ya nggak apa-apa. Tapi kan aku belajar lama-lama jadi pinter. Ya nggak apa-apa, ini salah sekarang gitu. Dan seterusnya. Jadi kita perlu membela diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang membela diri kita, siapa lagi, kan begitu ya. Jadi pola pikir ini perlu diperbaiki. Lalu perasaan, emosi. Teman-teman, mungkin mendramatisir sesuatu yang negatif itu kayaknya menyenangkan ya. Kayak misalkan kita ngelihat film-film Korea lalu kita sedih. Lalu pengkhianatan kita ngelihat di timeline atau di scrolling Instagram sesuatu yang mengerikan atau suatu pengkhianatan, kita senang menikmati itu gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman sedang melatih apa? Melatih perasaan untuk selalu menjadi negatif. Karena di dalam otak kita, di sistem limbik itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu bergetar ketika kita merasa ada bahaya. Kalau kita terus-menerus melihat sesuatu yang negatif, maka amigdala itu terlalu banyak aktif. Makanya ada temen ya yang diem di itu suka ngerasani orang. Tahu ngerasani ya? Yang teman-teman yang kita ngobrol sedikit sama dia, dia sudah menjelek-jelekan orang, mengeluh tentang dunia.
membicarakan politik yang begini begitu dan seterusnya, kita akhirnya ketularan menjadi nggak nyaman juga. Nah, itu karena otaknya sudah terlatih untuk berpikir atau merespon negatif. Lalu yang ketiga adalah perilaku dan tindakan. Pikiran positif, emosi positif nggak cukup teman-teman. Perlu juga tindakan yang juga baik, benar, ekologis, dan positif. Karena kalau enggak, kita pikirannya positif, emosinya positif, lalu kita berbuat salah kepada orang lain karena kita nggak bisa empati, nggak bisa nepake diri gitu ya. Maka orang lain bereaksi negatif pada kita, akhirnya mempengaruhi pola pikir dan juga pola perasaan kita. Ya, jadi kita perlu mengubah state of mind dan state of being kita. Ini modal untuk kita nanti bergerak ke memaafkan. Next selanjutnya, Mas. Lanjut. Ini katanya Buddha, sakit atau pain itu tidak bisa kita hindari. Kalau teman-teman dihina, teman-teman mungkin gagal dalam sesuatu, rasa sakit itu adalah wajar. Apa teman-teman? Wajar. Tapi menderita itu pilihan. Menderita itu apa? Sakit itu wajar, menderita itu pilihan. Ada teman kalian yang mungkin ngomong, kamu itu bodoh, kamu itu nggak apa gitu ya. Lalu mungkin kita nggak ngerasa bahwa kita sakit hati selama berhari-hari itu bukan karena dia, tapi karena pengulangan di pikiran kita. Dia ngomongnya paling cuma 2, 3, 5 detik, bener nggak? Tapi di dalam pikiran kita berulang-ulang, berjam-jam. Yang itu akhirnya menjadi memori yang kuat sekali, yang sulit kita lupakan. Maka sebenarnya benar bahwa sakit itu tidak bisa kita hindari. Tetapi menderita adalah pilihan. Menderita itu ketika kita mendramatisir. Seperti yang kita bahas tadi ya. Mendramatisir berarti menjiwai. Ya. Menjiwai apa yang kita rasakan. Kita fokus pada perasaan itu lalu kita state of being-nya aduh gitu. Nah, itu namanya mendramatisir, itu menjiwai. Dan itu melipat gandakan dari rasa sakit. Itu yang dinamakan dengan suffer atau penderitaan. Oke, next. Lanjut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin berubah atau ingin menjadi orang yang lebih baik di masa depan secara apapun, teman-teman harus bisa untuk tidak menjadi diri sendiri saat ini. Aneh ya? Karena ada yang bilang jadi diri sendiri aja, jadi diri sendiri aja. Wong diri sendirinya masih jelek kok jadi diri sendiri. Untuk apa? Agar ketika teman-teman mau belajar itu nggak males. Karena ngelihat, aku ini adalah future profesor, gitu. Future orang sukses, kan gitu. Akhirnya kita nggak malas untuk bergaul, kita nggak malas untuk belajar dan sebagainya. Sehingga apa teman-teman? Anda harus lebih besar dari pikiran dan perasaan Anda saat ini. Kalau saat ini Anda masih punya trauma-trauma dan sebagainya, maka itu Anda perlu lebih besar daripada perasaan-perasaan itu. Jadi jalani diri Anda seperti Anda sudah mencapai. Next, lanjut Mas. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Self-healing is being. Artinya apa? Gak bisa bahasa Inggris Pak gitu ya. Self-healing itu menjadi. Bukan tujuan yang harus, ini aku self-healing biar nanti sembuh. Bukan. Tapi self-healing adalah berusaha menjadi. Misalnya gini ya, teman-teman, banyak teman-teman itu yang mengalami depresi ya di luar sana. Yang kata-kata namanya aja misalkan Dodi depresi, Dodi sak gitu, misalkan. Dodi sedih gitu, dan seterusnya. Jadi dia masih menjiwai depresinya. Jadi dia belum being menjadi orang yang sembuh. Lalu dia bercerita bahwa aku ini depresi, lalu dia lihat konten-konten yang depresi dan seterusnya. Ya, maka dia sebenarnya belum being menjadi diri yang lain. Self healing teman-teman itu being. Kalau teman-teman ingin bisa memaafkan, maka sudah sekarang menjadi pribadi yang tidak terlukai oleh penderitaan masa lalu itu. Bukan korban, bukan victim. Kalau teman-teman ingin memaafkan sekarang, jangan identitaskan diri menjadi sekarang ini korban. Nah, banyak orang yang merasa menjadi korban kan, merasa nikmat menjadi korban gitu. Karena ketika menjadi korban, maka 100% apa? Benar. Korban itu 100% benar kan? Pelaku 100% salah kan? Berarti nggak ada yang harus diubah dari diriku kalau aku jadi korban kan? Dan nggak ada kemungkinan bahwa aku memberikan sumbangsih yang besar pada kejadian sehingga aku menjadi korban kan? Makanya banyak orang yang maunya jadi korban, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pelaku.
Itu yang membuat kita sulit memaafkan. Padahal ketika kalian punya konflik sama orang lain, pasti di situ ada beberapa persen, entah itu sedikit ataupun banyak, ya, itu salah kalian juga. Benar nggak? Mungkin nggak ngerasa, tetapi orang yang menjadi pelaku, kita anggap pelaku, itu merasa bahwa kita yang salah. Karena nggak ada, ini catat ya teman-teman, karena nggak ada orang yang berkonflik yang tidak merasa sama-sama protagonis. Benar nggak? Semuanya merasa protagonis, merasa aku yang benar, dia yang salah. Sama juga dia seperti itu. Karena pada dasarnya manusia sunatullahnya adalah baik. Jadi dia ngerasa dirinya adalah orang baik. Bahkan orang jahat sekalipun ketika dia melakukan sesuatu dengan tujuan baik, benar nggak? Ada alasan-alasan untuk menguatkan apa yang dilakukannya itu. Jadi kita ini ya perlu untuk menjadi being agar kita bisa benar-benar move on, move up gitu. Oke, next. Oke teman-teman, kita mulai ngomongin tentang memaafkan. Alasan klasik kita nggak mau memaafkan apa kira-kira biasanya? Apa? Apa? Sakit hati. Apalagi? Sakit hati sehingga? Kenapa? Sakit hati sehingga apa? Kok nggak mau memaafkan? Sakit hati sehingga apa? Nggak terima, bener nggak terima. Ada lagi? Alasan kita nggak mau memaafkan, alasan klasik? Kecewa, harapannya sudah di PHP gitu ya. Ada lagi? Rugi dong kalau aku maafin, ya. Wong dia yang nyakitin aku yang harus berubah, kan nggak begitu. Rugi dong, aku yang sakit selama bertahun-tahun, dia yang nyakitin aku harus maafin dia. Ya aku nggak mau ngelepas ini, kan gitu kan. Seolah-olah kalau kita memaafkan, kita yang rugi. Tapi sebenarnya teman-teman, memaafkan itu adalah tindakan yang sangat berorientasi pada diri. Karena kalau kita nggak memaafkan, saya tanya kepada teman-teman, pelakunya itu bisa makan enak nggak? Bisa tidur nyenyak nggak? Bisa jalan-jalan healing sama teman-temannya nggak? Yang menderita siapa? Kita yang belum memaafkan. Jadi sebenarnya memaafkan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Misalkan kita dimarahi oleh dosen nih, lalu kita memaafkan. Nah sebenarnya itu bukan untuk dosen, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Dan nanti proses memaafannya seperti apa, saya akan bahas. Yang pertama adalah memaafkan itu, apa kita baca bareng-bareng? Melepas. Banyak orang itu yang ditanya, kamu sakit hati sama dia? Iya sakit hati. Lalu kamu ingat-ingat terus? Iya, aku ingat-ingat terus karena aku sakit hati. Apa rasanya? Sakit. Udah tahu sakit tapi masih digenggam, nggak mau dilepasin. Ya, kenapa? Ya itu tadi, tubuh kita itu merasa bahwa kalau nggak begitu ada yang kurang. Sakau kita, tahu sakau ya? Kita akan craving kita akan mengalami withdrawal, kita akan sakau ketika kita nggak membenci gitu. Ya, jadi kita tuh sulit melepas karena kita itu merasa kita bisa mengendalikan semuanya, atau kita juga ketagihan akan penderitaan itu. Yang kedua adalah memaafkan itu berarti mengubah fokus dari fokus yang hal-hal negatif ke fokus pada peluang-peluang hal-hal yang positif. Karena emosi itu fungsinya ada dua teman-teman. Emosi positif dan emosi negatif dua-duanya bagus ya. Emosi negatif itu fungsinya adalah agar kita bisa bertahan hidup. Tapi kalau emosi positif agar kita bisa bertumbuh. Yang kedua adalah mengubah makna, ya, maknanya kita ubah. Yang keempat adalah mengubah rasa. Kalau teman-teman dimarahin dosen lalu dendam, lalu nggak mau bimbingan skripsi, gitu. Siapa yang rugi kira-kira? Kita sendiri. Nah, kita berpikir begini, aku dimarahin dosen ketika berbimbingan skripsi, ini dosennya jahat nih, dosennya killer nih, kurang ajar nih, gitu kan? Aku kok diginiin, gitu. Padahal aku tanya nih ya, teman-teman, akan dimarahi dosen nggak kalau kalian bukan mahasiswanya dia? Jadi sebenarnya marahinya dosen kepada kita itu bentuk dari pendidikan beliau kepada kita. Benar nggak? Berarti sebenarnya kalau kita pahami, kita dimarahin itu karena bentuk kasih sayang dari dosen kita, perhatian dari dosen kita. Nah ketika kita sudah mulai beranjak pemaknaannya kita geser, maka kita akan lebih mudah memaafkan. Yang keempat adalah mengubah rasanya. Rasanya ini di dalam diri kita ini kita bisa manipulasi, kita bisa kendalikan, kita bisa ubah, sehingga nanti kita bisa memaafkan. Next.
Kesalahan pemahaman tentang pemaafan yang pertama adalah memaafkan itu yang rugi saya, enggak, ya. Yang kedua adalah jika memaafkan berarti harus baik lagi sama dia. Jadi kalau kita memaafkan berarti saya harus baik lagi sama dia padahal dia udah utang 2 juta nggak bayar. Gitu kan? Jika memaafkan, aku ini berarti orang lemah. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan tentang pemaafan. Next. Pemahaman yang benar ini seperti apa? Yang pertama adalah memaafkan ini adalah untuk kebaikan diriku, bukan orang lain. Kebaikanku, bukan si pelaku. Yang kedua adalah memaafkan tidak harus kembali seperti dulu. Ya. Jadi kita nggak harus baik-baik lagi sama dia yang sudah menipu kita. Karena kalau kita baik lagi, nanti kita ditipu lagi, benar nggak? Jadi memaafkan dengan mengampuni ini berbeda. Ketika kita sudah memaafkan, maka kita nggak memikirkan dia lagi kan. Dan hidup kita akan lebih tenang. Karena nggak memikirkan dia lagi. Yang ketiga adalah memaafkan adalah kemampuan orang yang kuat, bukan kemampuan orang yang lemah. Ini salahnya teman-teman. Pemahaman itu yang perlu direvisi. Karena Mahatma Gandhi berkata bahwa nggak mungkin orang yang orang yang lemah itu bisa memaafkan. Karena memaafkan itu adalah atribut dari orang kuat. Jadi hanya orang yang kuat yang mau mengakui bahwa dirinya terluka. Next. Ya. Sehingga memaafkan segera mungkin ini agar tidak mengendap dan menyerap energi psikis ya, menjadi penting. Jadi kalau bisa di awal-awal sini kita sudah memaafkan. Tidak dipendam besoknya sampai 1 bulan diulang-ulang di pikiran kita sehingga menjadi gede seperti ini. Next. Yuk kita bahas tentang sedikit ini terakhir ya. Tentang teknik memaafkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang kita harus cepat nih untuk memaafkan, tapi ternyata kita belum memaafkan karena kita nggak tahu atau kita mungkin nggak tahu caranya begitu ya, sehingga kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita menjadi negatif itu mengendap. Ada 3 cara untuk melakukan terapi memaafkan. Yang pertama adalah ekspresi, yang kedua adalah memaafkan, yang ketiga adalah mendoakan. Yuk kita ulangi. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang pertama adalah ekspresi. Kalau kita sudah lama terendapkan emosi dendam di dalam diri kita, maka dia sebenarnya butuh ekspresi karena kita sudah putar-putar di dalam pikiran kita ya, di videonya, sehingga itu di dalam hati kita tertampung banyak sekali. Perlu ekspresi, kalau enggak, kita mungkin bilang aku maafin kamu, tapi di sini hatinya rasanya masih ada. Dan ekspresi, emosi itu butuh tempat yang real. Jadi ada beberapa terapi memaafkan dengan cara begini. Bayangkan di depan Anda ada orang yang melakukan perilaku yang jahat itu, ya, atau pelakunya dibayangin di depan. Lalu diekspresikan, kumpulin perasaannya di sini, lalu ngomong sama orang itu. Tapi bukan dengan memanggil orangnya langsung ya, tapi hanya untuk imagery aja, dengan imagery aja. Itu mengekspresikan. Bisa juga dengan menulis perasaan-perasaan, gitu. Bisa juga dengan menggambar atau painting, bisa juga. Lalu yang kedua adalah memaafkan. Prosesnya adalah yang pertama adalah empati, teman-teman. Jadi karena 2 orang yang bertikai, kita sama pelaku merasa dua-duanya protagonis kan, kita bisa melihat kalau aku jadi dia, kira-kira kenapa dia begitu ya? Karena kalau aku jadi dosenku, kenapa dosenku memarahi aku ya, sampai banting bukuku ya? Nah itu harus dilihat. Nah itu yang dinamakan dengan empati. Oh ternyata aku kurang ajar, kurang manner, gitu. Oh iya gitu. Jadi empati ini modal dasar kita untuk memaafkan. Yang kedua adalah pahami manfaat dari memaafkan dan kerugian jika tidak memaafkan. Kalau nggak memaafkan, kita apa yang dirasakan? Ya, pasti menderita. Yang ketiga adalah nyatakan bahwa Anda memaafkan. Bayangkan dia di depan Anda, oke, mulai saat ini dan seterusnya, aku maafkan Anda. Lalu yang berikutnya adalah mendoakan. Jadi kalau sudah, maka doakan dia. Oke, next, terakhir. Kesimpulannya teman-teman, orang yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Karena memaafkan adalah atribut atau bagian atau ciri dari orang yang kuat. Saya tanya sekarang, siap untuk menjadi orang yang kuat? Oke, kita berikan applause untuk kita semuanya.